warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Fitri Novita Anjasari dengan NIM 208190033. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov secara singkat. Oke, dalam statistik, uji Kolmogorov Smirnov atau uji KS adalah tes non-parametrik dari persamaan kontinu distribusi probabilitas satu dimensi yang dapat digunakan untuk membandingkan sebuah sampel dengan distribusi probabilitas referensi atau uji KS satu sampel, atau bisa juga untuk membandingkan dua buah sampel atau uji KS dua sampel. Nah, uji Kolmogorov Smirnov ini tidak dapat digunakan pada data dengan nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi. Hasil keputusannya pun yang dihasilkan oleh uji Kolmogorov Smirnov ini, tingkat konsistensi hasil keputusannya tidak ada yang mencapai 100% pada besar sampel manapun. Nah, berdasarkan hal tersebut, uji Kolmogorov Smirnov ini tidak menunjukkan ketepatan hasil atau tingkat konsistensi penggunaan uji untuk besar sampel tertentu. Selanjutnya yaitu rumus dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Nah, jadi rumus dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov yaitu D sama dengan maksimal atau nilai maksimum 1 kurang dari I dari N dalam kurung FYI dikurangi I dikurangi 1 per N, atau juga I per N dikurangi FYI. Nah, selanjutnya penjabaran dari rumus-rumus tadi yaitu N adalah jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data itu bisa 10, 11 atau yang sebagainya. Sedangkan I adalah kolom yang ingin dicari. Apa kita ingin mencari nilai dari kolom 1, 2 ataupun yang seterusnya. Sedangkan FYI yaitu jumlah dari YI. Jadi YI adalah data yang telah tertera, yang biasanya ada di kolom kedua. Sedangkan FYI yaitu jumlah dari data tersebut. Nah, untuk kaidah yang digunakan dalam menguji normalitas data yaitu dengan menggunakan rumusnya, yaitu jika taraf signifikansi atau significant level kurang dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, namun sebaliknya, jika taraf signifikansi atau significant level kurang dari atau sama dengan dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Saya Alfiarani Farunisa dengan nomor NIM 2081940. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji Kolmogorov Smirnov. Langkah pertama, uji perhitungan secara manual. Pertama, merumuskan hipotesis. Kedua, menghitung rata-rata dengan membuat tabel lebih dahulu. Untuk hal ini, tabel dibuat distribusi tunggal. Yang ketiga, menghitung nilai FKB. Yang keempat, menghitung masing-masing FKB dibagi jumlah data. Yang kelima, menghitung masing-masing FKB dibagi jumlah data. Yang keenam, menghitung nilai Z dengan rumus X. Yang ketujuh, menghitung probabilitas kurang dari Z. Yang kedelapan, untuk nilai A2 didapatkan dari selisih kolom 5 dan 7. Yang ke-9, untuk nilai A1 didapat dari selisih kolom 4 dan 8. Ke-10, membandingkan angka tertinggi A1 dengan tabel Kolmogorov Smirnov. Yang ke-11, uji hipotesis. Langkah yang kedua, uji dengan SPSS. Yang pertama, masuk program SPSS. Yang kedua, klik variabel view pada SPSS Data Editor. Yang ketiga, pada kolom name baris pertama ketik metode belajar, dan pada kolom name baris kedua ketik hasil belajar.
Pada kolom table, pilih numbering untuk nomor dan hasil belajar. Pada kolom desimal, pilih 0 untuk nomor dan hasil belajar. Yang kelima, buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel metode belajar dan variabel hasil belajar. Yang keenam, ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Yang ketujuh, klik variabel analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian klik explore. Yang kedelapan, klik variabel hasil belajar dan masukkan ke kotak dependent list, kemudian klik plus. Yang kesembilan, klik normality plus with text, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Jadi output dari contoh di atas adalah test of normality. Sekian dari penjelasan saya tentang langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Dadang Kurniawan, kelas Tadris IPSB NIM 20819050 akan menjelaskan tentang contoh kasus dan penyelesaiannya. Tes adalah salah satu uji parametrik pada awal Kolmogorov dan Simok. Membuat rumus ini tidak dimaksudkan untuk menguji normalitas data, namun banyak ahli yang telah tes digunakan untuk uji normalitas. Untuk data yang berasal dari satu sampel, berikut adalah langkah-langkah penguji dan interpretasi dari hasil pengujian melalui kasus berikut. Dasar pengambilan keputusan: A. Jika nilai signifikasi 0,05 maka nilai redistribusi berdistribusionormal. B. Jika nilai signifikasi 0,05 maka nilai redundansi tidak berdistribusional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Suryo Bawono, NIM 2828945. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian menggunakan SPSS. Yaitu yang pertama, masukkan ke dalam lembar kerja SPSS. Klik variabel view, posisi ada di kiri bawah. Pindahkan data dari tabel ke lembar kerja SPSS dengan cara ketik inquiry pada baris pertama dan scientific pada baris kedua. Selanjutnya, yang kedua, klik data view yang berada di kiri bawah, lalu masukkan data pada tabel ke lembar SPSS. Yang ketiga, lakukan analisis. Yang keempat, masukkan nilai yang akan diuji normalitasnya ke dalam kotak tes variabilis. Dan yang terakhir yaitu hasil yang akan diperoleh. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.